Hai, selamat datang di Edro. Bertemu lagi nih dengan gue di sini yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Karena seperti yang kita tahu, di masa pandemi ini tuh kesehatan itu menjadi hal yang harus diperjuangkan. Ya, jangan sibuk untuk memperjuangkan dia terus nih, sampai-sampai lupa untuk memperjuangkan kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang kisah di balik karakter Hello Kitty. Dan siapa nih fans dari karakter ini yang mungkin ngejadiin wallpapernya di HP atau beli sampai nyari benda-benda yang ada karakter Hello Kitty-nya. Nggak usah berlama-lama, silahkan siapkan headset, nyamankan posisi rebahan, dan semoga kamu nyaman ya sama yang baru. Mari mengetahui hal-hal yang belum diketahui. Saat pertama kali kita mendengar Hello Kitty, pasti yang pertama kali terbesit adalah karakter kucing yang lucu dan menggemaskan. Anak-anak sampai orang dewasa banyak nih yang menyukai karakter ini. Toko Hello Kitty yang berasal dari Jepang ini memang banyak banget lah penggemarnya. Bahkan orang rela nih mengeluarkan banyak uang hanya untuk mendapatkan berbagai koleksi dari Hello Kitty. Dari boneka, alat tulis, pakaian, bahkan mobil yang diberi tema Hello Kitty. Nah, itu kan bukan uang yang sedikit ya untuk mendapatkan itu semua. Dan itu adalah salah satu kenapa orang-orang tuh sangat fanatik gitu loh sama Hello Kitty. Anak-anak pada mulanya juga mengenal Hello Kitty itu dari film dan juga buku mewarnai, dimana kita tahu dulu tuh di Indonesia juga banyak lah ya yang ngejual di SD atau di TK itu buku mewarnai untuk anak-anak dan karakternya adalah Hello Kitty. Tapi ternyata Hello Kitty itu menyimpan sebuah cerita yang cukup mistis nih di balik kelucuannya. Karakter yang dikembangkan oleh Sanrio ini ternyata memiliki kisah yang membuat orang tuh nggak percaya kalau kisah ini tuh ternyata ada di balik karakter Hello Kitty gitu loh. Salah satunya adalah boneka Hello Kitty itu atau karakter Hello Kitty itu tidak mempunyai mulut. Tanpa kita sadari bahwa Hello Kitty itu tidak memiliki mulut. Coba aja perhatikan deh dengan sesama. Biasanya kan karakter itu kan seperti Doraemon ya dan karakter-karakter lainnya lah, itu kan biasanya mempunyai mulut nih. Tapi Hello Kitty justru sebaliknya nih, dia itu malah tidak memiliki mulut. Dan ya banyaklah yang percaya bahwa ini adalah kesengajaan gitu loh. Dan mungkin ada makna lainnya di balik tidak diberikan mulut tersebut. Menurut cerita nih, pada tahun 1970 ada seorang ibu yang sangat menyayangi anak perempuannya yang berusia 14 tahun. Namun, anak dari ibu tersebut ternyata menderita penyakit kanker mulut yang cukup parah. Dan pada waktu itu belum ada obat yang dapat menyembuhkan kondisi dari gadis yang sudah parah ini. Sang ibu yang sangat menyayangi anaknya mencari cara agar anaknya bisa sembuh. Semua pengobatan nih udah dicoba nih sama dia nih, tapi hasilnya tetap nggak ada, tetap nihil hasilnya. Setiap hari sang ibu selalu berdoa kepada sang pencipta nih, biar anaknya itu diberi kesembuhan, karena ya ibu mana yang mau anaknya selalu diberi penyakit lah ya, selalu diberi cobaan. Tapi ternyata sang pencipta itu memiliki kehendak yang lain. Anak gadis itu tetap tidak mendapatkan kesembuhan meskipun ibunya telah berusaha sekeras mungkin. Dan akhirnya sang ibu merasa depresi sampai frustasi.
sehingga ia tidak bisa lagi berpikir dengan jernih. Dan sampai suatu saat ketika ibu itu melihat ritual perjanjian dengan iblis, sang ibu meminta pertolongan nih kepada iblis untuk menyembuhkan anaknya. Tapi apa yang dilakukan ibu itu pastinya memerlukan imbalan ya, dan ya nggak ada yang gratis lah ya, apalagi kalau sudah berkaitan dengan iblis. Dan sang ibu ternyata menyetujuinya nih, dan perjanjian antara ibu dan iblis pun akhirnya tercapai lah. Dan iblis meminta imbalan untuk dibuatkan karakter yang dapat diterima oleh seluruh dunia. Karakter tersebut harus bisa mendapatkan banyak perhatian nih, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa sekalipun. Tujuan iblis meminta dibuatkan karakter yang dapat diterima itu sebenarnya karena dia itu mau orang-orang itu masuk ke dalam lingkaran iblis itu, ke lingkaran setan lah ibaratnya ya. Setelah putrinya sembuh nih, sang ibu menepati janjinya untuk membuatkan karakter yang tadi sudah dibilang oleh iblis. Maka dibuatlah karakter kucing yang lucu tapi tidak memiliki mulut. Hal ini sengaja dilakukan karena sang ibu itu menciptakan karakter ini juga sambil mengenang kalau anaknya itu dulu pernah mengidap penyakit kanker mulut. Karakter kucing ini diberi nama Hello Kitty. Dalam bahasa Cina, Kitty berarti iblis. Sedangkan jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Hello Kitty itu memiliki arti halo iblis. Ya, arti yang sangat menyeramkan ya di sebuah nama yang kalau kita sebutkan sebenarnya sangat imut. Tapi benar atau tidaknya cerita ini masih menjadi misteri ya. Dan kenyataannya ya karakter Hello Kitty memang banyak sekali penggemar yang fanatik gitu loh. Dan ada sebuah opini juga yang menyebutkan bahwa orang yang sudah memiliki berbagai macam benda yang ada hubungannya sama Hello Kitty nih, berarti dia udah mengizinkan iblis buat masuk ke hidupnya. Wah, ya teori yang sangat menyeramkan sebenarnya, karena kita hanya tahu bahwa Hello Kitty adalah karakter yang disukai oleh anak-anak, karakter yang sangat lucu dan ya sangat ibaratnya bisa untuk menemani masa kecil anak-anak lah. Dan ada salah satu kasus menyeramkan yang melibatkan karakter Hello Kitty ini. Kasus ini terjadi di Hong Kong, dan pastinya kasus ini sangat menggegerkan banyak orang di sana. Kasus tersebut dinamakan Hello Kitty Murder. Pada tahun 1999, awalnya dari 3 anggota gangster di Hong Kong menculik seorang wanita muda. Wanita tersebut disiksa selama 1 bulan, sampai akhirnya siksaan pada wanita tersebut berujung kematian. Karena ya kita tahu sendiri, mungkin dari korban juga sudah tidak kuat lagi untuk menerima siksaan, dan akhirnya badannya udah gak kuat lagi, dan ya itu tadi berujung kematian. Untuk menghilangkan jejak dari kematian gadis ini, akhirnya sang pelaku itu memutilasi dan memasak anggota tubuh dari korban. Wah, udah gak bisa dibayangin lagi ya bagaimana ya, begitu seram kasus ini, sampai-sampai kayak tadi ada mutilasi dan ada pemasakan juga. Dan sebagian potongan tubuhnya juga ada yang dibuang, ada yang dikasih ke anjing liar. Dan salah satu bagian yang paling sadis itu adalah tengkoraknya itu disembunyiin di dalam kepala boneka Hello Kitty yang berukuran sangat besar lah gitu. Maka dari itu kasus ini tuh diberi nama sebagai Hello Kitty Murder. Di tengah maraknya kisah ini, Sanrino, sang pencipta Hello Kitty, menyebutkan bahwa Hello Kitty itu sebenarnya mewakili karakter seorang anak gadis yang digambarkan berusia atau kelas 3 SD lah gitu. Hello Kitty ini juga memiliki saudara kembar berupa anjing laut, walaupun gak nyambung ya, anjing laut sama kucing gitu kan.
Perihal karakter Hello Kitty yang tidak memiliki mulut juga, Sandrino mengatakan sengaja membuatnya seperti itu agar penggemarnya tuh bisa menggambarkan perasaannya sendiri nih dari karakter Hello Kitty tersebut. Mungkin ditambahin mulut yang senyum atau mulut yang lagi bersedih. Dan percaya atau tidak, kisah ini nih masih menjadi misteri di kalangan masyarakat dan belum tahu juga nih pembenarannya yang mana gitu. Serta banyak juga nih yang menganggap bahwa cerita ini adalah cerita sesungguhnya dari karakter Hello Kitty. Gimana nih? Apa kalian percaya sama semua kisah tersebut? Tulis di kolom komentar. Nah, itulah penjelasan tentang karakter kucing manis tersebut. Buat kalian nih, pecinta Hello Kitty atau buat kalian yang punya teman, keluarga, atau mungkin pasangan yang punya sesuatu yang berhubungan dengan Hello Kitty, mungkin bisa kalian ajak diskusi nih tentang cerita yang udah gue jelasin tadi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Kalian juga bisa kasih tahu ke kita nih buat ngebahas apa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa juga buat aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Sekian dari gua, dan mari mengetahui hal-hal yang belum diketahui. Buset, jam segini motor masih lewat aja.